Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah ah, kehidupan kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan ditolong oleh Tuhan dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga kalau Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Cari saja yang olehnya kita dapat diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Kenapa? Dia sudah datang dari sana, turun ke bumi, pulang lagi dan akan datang lagi untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Dan kiranya malam ini kita rehatkan hati, kita rehatkan telinga kita. Ya, maksud saya itu untuk kita mendengarkan firman Allah dengan baik dan tenang, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mengingatkan kepada orang-orang muda yang mungkin rindu hal-hal yang umum. Saya juga sedang membangun channel saya di 5M, From Zero to Hero, di pagi hari dan di malam hari. Itu tiga hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Itu bagi kita. Ini bisa di-sharekan kepada orang-orang yang tidak percaya dan semualah, ya. Ada kesaksian ya dari seorang pemuda yang sudah berkeluarga dari orang sebelah, yang mengatakan, saya berterima kasih karena apa? Di 5M itu dia merasa terbuka pemikirannya karena ada orang-orang hebat di situ, kesaksian orang-orang hebat di situ. Dan saya berharap kita semuanya bisa men-sharekan siapapun kita yang di 5M, From Zero to Hero, dan 3 hal-hal penting dalam hidup ini di sore hari. Walaupun beberapa hari ini saya karena sibuk, saya tidak sempat untuk tetapi saya berharap di hari ini saya bisa menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Engkau Allah yang maha berdaulat dalam hidup kami, yang maha kuasa dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan baca dalam Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berkat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dan kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyinya hempasannya. Daripada air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus, ya Tuhan, sepanjang masa. Haleluya. Tema kita adalah God's eternal reign, pemerintahan Allah yang kekal. Ya, jadi dia dari kekal kepada kekal, ya. Ya, dunia, semua ciptaan yang dia buat itu menunjukkan kemuliaan, kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Dan itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita perlu mengetahui bahwa kepemimpinan Allah yang kekal ini akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Dan ketika kita ingin sampai pada kekekalan itu, tidak ada lain, kita harus percaya bahwa dia ada, bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan hidup kekal di dalam hidup ini akan diberikan kepada kita. Nah, yang pertama, He is God unchanging. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi pemerintahannya Tuhan, karena Yesus katakan begini, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jadi Yesus Kristus itu tidak tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Jadi dia tidak berubah. Jadi karena dia tidak berubah, dia
adalah Allah yang memerintah sampai dari kekal kepada kekal. Jadi di masa kita hidup sekarang ini, di masa kita diberikan kesempatan, yang Allah yang tidak berubah itu, yang mengasihi kita, yang peduli terhadap kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kita supaya kita diselamatkan, dan kita akan bersama-sama dengan Dia kalau kita percaya kepada Dia. Jadi Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah itu akan terus menyatakan segala kekuatannya kepada kita. Bahkan segala ciptaannya pun tidak ada yang menyamai Dia. Biar besarnya guru kalau di sini ada, kalau ombak itu sudah sampai 7 meter, itu dari sini ke tempat ke pantai itu kira-kira itu ada kira-kira 300 meter lah. Itu suaranya buar, ya. Tapi nggak ada melawan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua kata firman Allah, He is Almighty God. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kalau dia pemerintahan Allah yang maha kuasa itu, yang kekal itu, sadarlah bahwa kita ini hanya berengah kata firman Allah, ulat kata, cacing, ya, rumput kering, bunga kering, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang saya katakan di sini? Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan yang maha kuasa itu. Tapi betapa pongahnya manusia. Ada yang dengan kesombongannya, ada yang dengan keangkuhannya, ada dengan egonya, expel God out, ya. Ego itu kan expel God out. Jadi dia yang berkuasa, bukan Tuhan. Kalau kita kan setiap hari katakan begini, dari pagi, Tuhan Engkau bertata dalam hatiku, berkuasa dalam hatiku sepanjang hidupku. Tuhan tolong aku supaya aku, dan macam-macam lah itu ya. Tapi yang jelas intinya bahwa Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Karena Dia ada dalam hati kita. Ya, Dia kan sudah bilang, abide in me and I abide in you. Tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Dan Allah itu juga demikian. Jadi kalau Allah yang Maha Kuasa itu tinggal dalam hidup kita, saya yakin dan percaya yang menyertai kita itu bukan Allah abal-abal, bukan Allah yang tidak dapat melakukan mujizat, bukan Allah yang apa itu ya, yang berubah-ubah. Tapi Allah kita itu Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah. Jadi Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa yang kedua itu. Jadi kalau Dia Allah yang maha kuasa, ya mari kita menyerahkan diri kepada Dia. Karena pemerintahan kekal dari Dia pasti. Dari kekal kepada kekal. Kita saja yang tidak mengalami kekekalan. Tapi Dia, Allah yang menciptakan, itu dari kekal kepada kekekalan. Jadi nggak ada ujungnya bagi Dia. Bagi kita ada ujungnya. Saat ini kita masih hidup, tapi mungkin, ya kalaupun saya diberikan anugerah 120 tahun. Hanya 120 tahun seperti Musa kan. Ya, tapi tetap kuat sehat. Saya selalu bilang begini, kuatnya Tuhan, salumnya Tuhan ada. Mengapa saya katakan kuatnya Tuhan, salumnya Tuhan? Karena saya tahu apa artinya salum dan kuatnya Tuhan. Situ ada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, energi Tuhan, kemampuan Tuhan, itu kuat, ya. Itu kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Lalu kemudian salumnya itu completeness, kesempurnaan. Wow, kan kita hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kesempurnaan Tuhan itu harus tinggal dalam hidup kita. Lalu kedua, welfare, kesejahteraan. Jadi kita kan nggak ingin, ya walaupun dengan segala situasi kondisi saat ini, tapi kita tetap ingin welfare-nya Tuhan itu. Lalu kemudian kita juga health-nya Tuhan ada, kesehatannya Tuhan ada. Wow. Dan yang tidak kalah penting, yang tidak kalah serunya, damai yang daripada Tuhan itu. Itu sebabnya saya sering katakan, salam, 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 salam. Biar kuatnya Tuhan itu menyertai kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir adalah, His creation remind us of His great power. Bahwa ciptaannya itu menunjukkan kebesarannya. Haleluya. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan yang maha besar itu, lihat aja ciptaannya. Makanya kalau saya sudah sering kali katakan, kalau saya stres, ya saya pergi ke tepi laut, di mana saya bisa membaca buku atau berdoa di situ untuk sementara waktu. Dan kemudian saya ngomong, dan kemudian melihat luasnya laut. Wow. Atau di atas gunung, ketika kita melihat lembah pohon-pohon yang tidak sama tingginya, yang
yang hijau. Wah, luar biasa lah kalau kita, dan kita akan berkata, terlalu kecil masalahku di hadapan-Mu Tuhan. Aku percaya, dan itu sebabnya saya katakan saya menyukai laut dan menyukai gunung. Ketika saya stres, ya, bahwa ciptaan Tuhan pun bisa memberikan kita kekuatan asal kita menyadari bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan. Yang terakhir adalah God is holy. Jadi kekudusan Tuhan itu dia kekal, ya. Dan kalau kita mau masuk dalam kekekalan itu, kita nggak bisa masuk dalam keadaan keberdosaan kita, dalam keadaan yang panah ini. Kita harus hidup dalam kekudusannya, sebab dia katakan, hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus. Kudus dalam apa? Dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong kita untuk meraih yang terbaik. Bahwa ingat, pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang kekal. Jadi kalau pemerintahan itu kekal dan lakukan apa yang dikatakan, bahwa Tuhan tidak berubah, Allah itu maha kuasa, dan ciptaannya dapat menunjukkan kebesaran dan kedahsyatannya, dan kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang kudus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, biarlah kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami menikmati segala pemerintahan-Mu yang kekal itu dalam hidup kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan angkat tanganmu dan satu mengarah ke tempat yang sakit, dan engkau percaya Tuhan mampu menjawab, karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, sebagaimana firman katakan, lenyapkan segala sakit penyakit, usir setan-setan. Dalam nama Yesus kami lenyapkan segala sakit penyakit dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengusir setan-setan yang menguasai hidup mereka, merupakan sakit penyakit, menjadikan mereka sakit. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh kuasa-Mu, oleh jamahan-Mu, mereka sembuh apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat, mari engkau ada Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami masalah berat, dan genggam tangan mereka, dan engkau yang memuaskan hati mereka, dan engkau menjawab doa mereka, engkau menjawab pergumulan mereka. Dan terima kasih bahwa engkau tidak pernah mengabaikan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah mereka berkata, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa dan membaca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.